One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi ucapkan selamat datang di channel YouTube kita. Ini kenapa Dedi beri channel YouTube ini nama Dedi? Karena biar kalian mudah untuk mencari link ataupun channel yang Dedi buat ini. Menurut yang Dedi jelaskan tadi, Dedi menggunakan 3 media sosial untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang akan digunakan pada semester kita kali ini. Kenapa Dedi memilih YouTube? Dikarenakan video YouTube itu bisa menggunakan atau bisa uh, memiliki durasi yang lumayan panjang dan tidak ada jeda. Kenapa Dedi pilih durasi panjang? Karena kalau Dedi bisa saja mengirim menggunakan WA, Telegram, dan lain-lain. Tetapi kalau di dalam media tersebut, kalian itu harus download dulu, baru kalian bisa tonton. Dan durasinya tidak terlalu panjang. Kecuali di Telegram. Telegram memang panjang. Kalian buffering itu, kalian akan memakan data yang sangat-sangat banyak. Dan tidak bisa memilih resolusi atau ketepatan gambar. Tapi kalau di YouTube, kalian bisa pilih resolusi atau kualitas video yang ingin kalian tonton. Mau HD, mau MP4, atau HD. Ya. Yang kedua, kenapa dia dipilih YouTube? Karena jadi meneruskan dari semester yang tahun lalu, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah ikut channel ini sebelumnya dan sudah Dedi lakukan polling beberapa kali. Ternyata di YouTube itu lebih bisa dimengerti karena memiliki gambar, teks, dan penjelasan. Dedi bisa menggunakan WA, tetapi itu hanya sebatas buku, ya, sebatas buku atau sebatas teks. Tidak ada penjelasan dan kalian harus mencari sendiri. Kenapa Dedi tidak mengirimkan melalui media-media lain? Seperti yang Dedi jelaskan tadi, kalian akan melakukan atau mendownload file tersebut yang lumayan besar, sehingga kuota yang kalian miliki akan segera habis. Yang ketiga, YouTube. Dedi sudah cek di beberapa media sosial, penggunaan YouTube ini bisa memperkecil kuota yang kalian gunakan. Ya, bisa kalian perkecil dengan mengubah resolusi atau ketajaman gambar tadi, kualitas video. Bisa kalian perkecil dan kalian bisa download. Kalian bisa lihat langsung secara live, ya, secara langsung dari YouTube-nya, atau kalian download dulu, kalian jadi video dan kalian bisa ulang tonton lagi kapanpun kalian mau. Itu untuk kenapa Dedi memilih YouTube. Sosial media yang kedua Dedi pilih yaitu Google Classroom. Kenapa Dedi pilih Google Classroom? Bukan untuk mengikuti mata pelajaran yang lain, tetapi Google Classroom ini akan Dedi gunakan untuk mengabsen kalian. Ya, ini untuk mengabsen kalian. Jadi kita menggunakan absen melalui Google Classroom. Dan itu akan Dedi kasih jadwal sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Jadi tidak bisa lagi kalian seperti tahun kemarin ada beberapa siswa yang melakukan kita besok baru pelajarannya, hari ini itu sudah absen melalui WA. Itu kesalahan yang sangat fatal. Karena apa?
Kalau kalian duluan absen atau kalian mencuri start untuk absen, itu tidak akan dimasukkan ke dalam absensi kita. Jelas? Nanti untuk kode classroomnya akan di-share sama kalian. Kalian tinggal join, ikuti, dan kita bisa mulai melakukan absensi. Dan Dedi akan melakukan, kalaupun Dedi akan melakukan kuis atau ujian, kita akan melakukan melalui Google Classroom tersebut. Tetapi bukan berarti channel YouTube kita akan kita tinggalkan, tidak. Walaupun kita melakukan kegiatan itu di Google Classroom. Tetapi untuk penjelasan yang lebih rinci tetap dimasukkan ke dalam YouTube kita. Sehingga kalian tidak bingung untuk menjawab soal dan bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Yang ketiga, Dedi akan menggunakan media sosial yaitu WA atau WhatsApp. WA atau WhatsApp ini akan Dedi gunakan apabila ada beberapa file, ya, ada beberapa file atau gambar ataupun tulisan yang akan kita gunakan untuk baik sebagai pegangan kalian ataupun untuk kalian mengirim tugas dengan Dedi. Misalnya Dedi suruh bikin tugas catatan, kalian bisa kalian foto, kalian kirim menggunakan WhatsApp. Ya, lebih bagus lagi kalau kalian bisa men-scan, dibuat jadi bentuk PDF, baru kalian kirim ke Dedi. Itu lebih membantu. Karena apa? Tulisan kalian lebih jelas dibaca dan lebih bisa dikoreksi. Dan jangan lupa setiap tugas yang Dedi berikan harus ada tanda tangan dari orang tua kalian. Kenapa? Agar orang tua kalian mengetahui kalau memang pelajaran yang kita lakukan memang betul-betul berjalan, bukan hanya sebatas belajar materinya kalian tidak, ya cuma kalian lihat di YouTube saja tetapi tidak kalian kerjakan. Penilaian tetap akan berlangsung. Dan Dedi ingatkan, kita tidak menggunakan sistem toleran nilai. Ya, tidak ada sistem toleransi dalam nilai. Jadi, bila kalian mendapatkan nilai yang di bawah standar, itu akan Dedi tulis sebagai nilai kalian. Kalian tidak pernah absensi, akan Dedi buat kalian seberapa banyak kalian tidak absensi, berapa berapa kali sakit, dan berapa kali kalian masuk. Seperti yang Dedi jelaskan sama kalian tadi, Dedi tidak hanya mengajarkan pelajaran PJOK saja atau pelajaran olahraga saja, tetapi Dedi diberi amanah untuk tahun ini. Dedi juga mengajar prakarya, yang dimana itu sebenarnya bukan basic dari Dedi, karena Dedi basicnya memang di olahraga. Tapi bukan berarti karena Dedi bukan basicnya prakarya, jadi Dedi tidak mengajari prakarya. Di sini kita akan sama-sama belajar. Baik itu kerajinan seperti apa, prakarya seperti apa, akan kita buat sama-sama, akan kita pelajari sama-sama. Dan bila ada yang kurang, kalian bisa langsung memberitahu dengan cara tinggal tulis di kolom komentar. Ya, dengan format seperti ini, nah, karena dari beberapa kalian itu ada yang menggunakan akun tidak sesuai dengan nama kalian. Jadi, contoh, nama siapa, kelas berapa, dan sarannya apa. Kalian bisa tulis di sana. Ya. Untuk jadwalnya sendiri, sebenarnya
kenapa Dedi tidak mengupload video ini minggu kemarin? Dikarenakan sebelumnya Dedi memiliki 4 orang tim yang mengerjakan channel YouTube Dedi. Jadi untuk tahun kemarin, alhamdulillah kita sesuai jadwal, kecuali ada beberapa kali atau beberapa saat yang urgent, jadi Dedi tidak bisa upload. Itu dibantu dengan tim dari Dedi yang berjumlah 4 orang tersebut. Nah, untuk tahun ini, alhamdulillah 2 orang dari tim kreator Dedi itu mendapat pekerjaan yang lebih, mendapat rezeki yang lebih dari Allah untuk mendapat pekerjaan di tempat lain yang insya Allah lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka. Nah, Dedi tidak bisa menahan mereka karena itu merupakan masa depan mereka dan itu mungkin tujuan atau cita-cita mereka selama ini yang belum tercapai dan mereka memiliki kesempatan, makanya Dedi berikan. Untuk jadwalnya sendiri, kalau tahun kemarin Dedi buat 2 hari, ya karena hanya satu pelajaran. Berhubung ini 2 pelajaran, jadi Dedi hanya mengupload 1 minggu 1 video setiap pelajaran. Ya, nanti insya Allah kalau ada perkembangan yang lebih lanjut akan Dedi kasih tahu lagi dengan kalian. Ini juga Dedi bukan berhenti karena bukan staff ya, bisa dibilang tim kreator Dedi berkurang, Dedi jadi tidak produktif, bukan. Ini Dedi masih mencari tim kreator yang baru yang bisa membantu Dedi untuk mengerjakan channel YouTube kita kali ini. Nah, untuk jadwalnya sendiri, Dedi akan mulai dari besok. Jadi, untuk pelajaran PJOK, ya, pelajaran PJOK atau Penjaskas akan Dedi upload setiap hari Selasa. Ya, ini berlaku untuk semua kelas yang Dedi ajar PJOK, yaitu dari kelas 86 sampai dengan kelas 811. Oke. Nah, untuk prakaryanya itu Dedi upload setiap hari Rabu. Ya, baik di kelas 84 dan kelas 85 videonya akan Dedi upload pada hari Rabu. Waktunya sama nak, keduanya seperti tahun kemarin akan Dedi upload setiap jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Agar kalian bisa melihat video ini tanpa terganggu dengan pelajaran yang lain. Karena Dedi tahu pelajaran dari sekolah itu 3 jam dan berakhir pada jam 12. Jadi kalian kalau bisa kalian tonton secara langsung waktu itu tayangan perdananya itu lebih bagus. Tetapi kalau kalian lupa atau kalian tidak sempat, kalian bisa buka pada sore harinya atau malam harinya. Jadi sewaktu kalian ingin belajar, kalian bisa buka videonya. Atau kalian download videonya, baru kalian lihat. Ya, jadi untuk jadwal Dedi ulangi, insya Allah pelajaran PJOK akan Dedi upload setiap hari Selasa. Pelajaran PJOK akan Dedi upload setiap hari Selasa dan pelajaran prakarya akan Dedi upload setiap hari Rabu pada pukul 12 siang. Untuk absensi akan Dedi buat secara on time menurut jadwal pelajaran yang sudah dibagikan dengan kalian.
Dedi akan buat sesuai jadwal di sana, dan itu ada batas waktu yang tidak, kalau sebelum dari waktu tersebut kalian absen, kalian tidak bisa masuk, dan lewat dari jam tersebut kalian juga tidak akan bisa masuk. Sama seperti ujian yang kalian lakukan di semester kemarin. Baiklah, demikianlah penjelasan untuk pelajaran Dedi kali ini. Semoga kalian mengerti. Kalau ada saran dan usul untuk membangun channel kita ini, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Dedi sangat mengharapkan dan Dedi sangat apresiasi keberanian kalian untuk memberikan saran dan masukan. Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.